Saat si penjemput ini datang, dia merasa heran, loh kok anak kecil gitu ya, masih umur 18 tahun, muda banget kok disuruh atau dipercaya untuk memperbaiki mesin mobil orang. Apa nggak takut nanti malah jadi rusak? Bahkan di saat itu si penjemput ini, "Yo geng, tekan tombol subscribe geng." Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, pembahasan kita hari ini kita akan membahas sejarah Honda. Ini mungkin sangat familiar ya, sama kayak kita kemarin membahas tentang Coca-Cola, terus membahas tentang McDonald, itu pasti familiar. Tapi kalau kita sudah membahas brand mewah seperti Louis Vuitton, kayaknya yang tahu soal itu sangat sedikit. Nah, tapi kalau ini brand Honda, sudah pasti ini adalah brand yang dipakai oleh sejuta umat. Brand otomotif Honda ini banyak diminati oleh orang-orang, tapi banyak yang tidak tahu tentang sejarahnya. Siapa yang membangun, siapa pemiliknya, di mana awal mulanya ini berdiri gitu kan. Nah, hari ini kita akan membahas secara lengkap tentang asal usul dari brand Honda ini. Selengkapnya di sisi lain. Brand otomotif terkenal asal Jepang yang bernama Honda ini adalah sebuah brand yang didirikan oleh Soichiro Honda, seorang pemuda yang lahir pada tanggal 17 November pada tahun 1906 di Shizuoka, Jepang. Saat ini, brand otomotif Honda ini menjadi salah satu brand yang terkenal dan cukup besar di dunia. Kisahnya cukup inspiratif, geng, karena memang jatuh bangun dari brand yang satu ini tuh membuat kita jadi berpikir gitu ya. Ternyata membuat sebuah brand yang besar, terkenal, itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, terus juga pengorbanan yang gak sedikit, benar-benar perih gitu ya. Dan ini terbukti sampai saat sekarang ini brand yang satu ini benar-benar jaya gitu. Perlu kalian ketahui ya, sepak terjang brand Honda ini ketika mereka mulai merintis itu sempat dibom. Jadi bayangkan tuh, ketika mereka sedang berjuang itu malah dibom perusahaan mereka. Dan di saat itu Soichiro Honda menjadi putus asa dan hanya bermain suling sepanjang hari karena dia merasa semua usahanya gagal. Oke, sebelum kita bahas panjang lebar nih tentang perjuangan brand Honda ini, gue bakal menjelaskan tentang biografi dari si pendirinya ini ya. Nah, seperti yang gue katakan tadi, pendirinya adalah Soichiro Honda. Dia lahir di Jepang pada tanggal 17 November tahun 1906. Ayahnya itu bernama Gihei Honda dan ibunya bernama Mika Honda. Dan dia juga mempunyai seorang saudara kandung laki-laki yang bernama Benjiro Honda. Sejak kecil, Soichiro Honda ini adalah seorang anak yang pintar. Namun, kalau untuk berangkat ke sekolah, dia itu pemalas gitu ya. Dia malas bangun pagi, malas belajar gitu. Tapi dia orangnya cerdas gitu. Dan dia mempunyai ketertarikan di bidang otomotif, terutama di dalam oprek-oprek mesin mobil. Ketika menginjak umur 16 tahun, dia tidak lagi mau datang ke sekolah. Dia berhenti sekolah dan ya malas-malasan di rumah gitu. Tetapi karena dia mempunyai minat di dalam dunia mesin otomotif, yaitu mobil, akhirnya dia merasa kayak ya ngapain sekolah, mending gue langsung oprek-oprek mobil aja gitu. Karena sekolah buang-buang waktu, hanya teori dan tidak ada praktek. Akhirnya dia berhenti di saat itu. Namun untungnya dia terlahir di keluarga yang cukup open-minded. Ayahnya yang bernama Gihei Honda itu mengerti akan keinginan anaknya, karena ini juga nggak salah gitu ya, anaknya itu berhenti sekolah karena pengen mendalami hal yang dia senangi. Akhirnya ayahnya ini mengenalkan Soichiro kepada seorang teman yang ada di Tokyo bernama Kashiwabara. Dia ini adalah seorang direktur bengkel yang bernama Art. Jadi bengkelnya itu namanya Art, ART gitu. Singkat cerita, pada tahun 1922, Soichiro Honda diantarkan ayahnya
ke Tokyo untuk bekerja di bengkel teman ayahnya tersebut. Pada awalnya dia datang ke sana justru bukan dipekerjakan sebagai pekerja bengkel sekaligus belajar di bengkel itu, enggak. Jadi dia malah disuruh untuk mengasuh bayi, dan bayi yang dia asuh merupakan bayi dari direktur perusahaan atau bengkel art tersebut yang punya teman ayahnya ini. Namun sembari mengasuh bayi di sana, dia juga diajarkan gitu ya tentang mesin, knowledge-nya kayak gimana, sampai pada akhirnya dia diperbolehkan gitu untuk praktek langsung di bengkel tersebut. Dan di sanalah Soichiro Honda mendapatkan banyak sekali knowledge, ilmu-ilmu pengetahuan tentang dunia otomotif mobil ini. Dikarenakan dia sibuk gitu ya menjaga bayi, akhirnya dia mencuri-curi waktu gitu supaya ilmunya semakin banyak, waktu luangnya untuk mempelajari tentang otomotif lebih banyak. Dia tuh mencuri-curi waktu, mengintip-ngintip gitu ya, dan mempelajari bagaimana cara menganalisa mesin mobil. Disinilah minat dia untuk belajar semakin tinggi. Pada akhirnya dia mengunjungi sebuah perpustakaan. Nah dulu perpustakaan tuh tidak bisa membaca buku untuk dibawa pulang. Kalau pengen bawa pulang harus disewa. Di saat itu dia tidak punya banyak waktu untuk berlama-lama di perpustakaan, yang artinya dia harus membawa pulang buku itu. Nah namun di saat itu memang dia terbatas biaya. Sampai akhirnya dia harus menabung dulu untuk bisa menyewa buku tersebut, karena dia pengen banget mempelajari isi buku itu. Yang mana buku ini adalah buku tentang sistem pembakaran dalam. Lalu tibalah pada suatu hari ya, ilmu dari Soichiro Honda ini udah cukup banyak gitu ya, tapi sayangnya dia tidak mempunyai kesempatan untuk praktek. Tiba-tiba ketika dia sedang asik ngepel gitu ya, sedang membantu pekerjaan rumah, bos atau majikan di tempat tersebut meminta Soichiro Honda untuk membantu pekerjaan di bengkel. Karena memang di hari itu ya bengkelnya sedang padat, banyak sekali pelanggan. Nah akhirnya kekurangan tenaga kerja dan Soichiro Honda pun diajak untuk membantu bekerja. Nah mulai dari sinilah dia mulai menunjukkan keahliannya yang luar biasa, yang dimana dia mampu memperbaiki mesin mobil Ford Model T yang dikeluarkan pada tahun 1908. Nah berbekal pengetahuan dia saat mencuri-curi waktu dan juga mengintip-ngintip buku di dalam perpustakaan, akhirnya ilmu yang dia dapatkan ini bisa dia terapkan dan berhasil membuat takjub para teknisi lain. Karena banyak teknisi lain yang merasa kayak pengerjaan mobil Ford keluaran tahun 1908 ini bukan sebuah pekerjaan yang mudah, yang dimana di sini membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga keahlian yang ya harus mumpuni gitu. Tetapi ternyata Soichiro Honda mampu menyelesaikan pekerjaan itu dengan mudah dan cepat. Akhirnya dia mulailah dipercaya oleh bosnya sebagai seorang teknisi yang cukup diandalkan. Sampai pada suatu hari, tepat umur dia tuh 18 tahun ya, masih sangat muda ya. Dia ini diutuskan oleh majikannya atau bosnya untuk pergi ke kota Morioka, karena di sana ada sebuah mobil yang rusak milik kenalan si bosnya ini. Di saat itu Soichiro Honda dijemput orang suruhan dari bosnya, dan saat si penjemput ini datang dia merasa heran, loh kok ini kok anak kecil gitu ya, masih umur 18 tahun, muda banget kok disuruh atau dipercaya untuk memperbaiki mesin mobil orang, apa nggak takut nanti malah jadi rusak. Bahkan di saat itu si penjemput ini menanyakan gitu ya ke Soichiro Honda ini, dia bilang, "Tuan, pekerja bengkelnya sedang ke toilet ya," katanya gitu. Dan di saat itu terlihat dari raut wajah mereka sangat tidak percaya dengan Soichiro Honda. Dan akhirnya Soichiro Honda menjawab, "Akulah orang yang kalian maksud dan terima kasih sudah menjemput saya," kata dia. Karena di situ dia merasa bete juga gitu kan. Masa iya dia udah meluangkan waktu ya diremehkan begitu. Akhirnya masih dengan penuh tanda tanya, orang-orang ini pun menjemput dan mengajak Soichiro ke mobil yang ingin diservis. Sesampainya di sana, awalnya mereka memang melihat ya pekerjaan yang dikerjakan oleh Soichiro ini ya layaknya pekerja bengkel yang lain gitu ya. Di saat itu mereka nggak sadar kalau Soichiro ini memiliki kemampuan lebih dibandingkan montir-montir biasa. Di saat itu mereka baru takjub gitu ya dengan apa yang dilakukan oleh Soichiro, karena di saat itu Soichiro berhasil membongkar lalu memasang lagi dengan rapih. Tapi belum tahu nih mesin bagus atau berhasil diperbaiki atau enggak. Ternyata tiba-tiba mesin dinyalakan, semua kondisi sudah rapih dan mobil tersebut berhasil diperbaiki. Disitulah mereka sangat takjub dengan sosok Soichiro Honda ini, geng, karena ya anak kecil yang diremehkan pada awalnya ternyata jago banget. Akhirnya karena dianggap sangat berprestasi gitu ya geng, dia dipercaya oleh bosnya untuk menjadi kepala bengkel art tersebut. Tidak lama kemudian dia juga diberikan izin untuk membuka sebuah cabang bengkel art di kota Hamamatsu. Lalu kemudian pada tahun 1928 Soichiro Honda pun menjadi kepala bengkel art
cabang Hamamatsu. Pada awalnya bengkel ini didirikan sederhana, hanya memiliki 1 orang karyawan, sampai pada akhirnya 3 tahun berjalan bengkel tersebut memiliki 50 karyawan. Dan pada saat itu masalah perbaikan mobil memang sudah banyak yang bisa dilepas tangan gitu ya, diserahkan kepada anak buahnya berbekal dari ilmu yang diberikan oleh Soichiro Honda. Karena ketika para teknisi ini datang ke bengkel tersebut, mereka harus melalui pendidikan teknisi terlebih dahulu. Nah, makanya di saat itu semua karyawannya itu bekerja di bawah kontrol dari Soichiro Honda. Sementara Soichiro Honda sendiri itu lebih fokus kepada kreativitas dan juga memperdalam ilmunya di bidang mesin otomotif. Sebagai kepala bengkel, dia ini mendidik anak-anak buahnya ini cukup keras dan tegas gitu ya. Apabila anak-anak buahnya itu melanggar aturan atau berbuat yang tidak sejalan gitu ya, pasti bakal dia marahi, dan bahkan juga dia orangnya main fisik gitu. Obeng, kunci pas itu tidak jarang melayang ke arah anak buahnya. Dari seluruh karyawannya itu ada 2 golongan. Ada yang memilih untuk bertahan diri, ada juga yang melarikan diri. Dan biasanya yang memilih untuk bertahan diri inilah yang bakal menjadi para montir-montir handal atau teknisi-teknisi handal. Dalam kurun waktu 3 tahun, di saat dia sudah bergelut bersama dunia otomotif cukup lama gitu ya, akhirnya dia berhasil membuat velg mobil dari bahan besi. Karena di zaman itu velg mobil masih terbuat dari bahan kayu, geng. Dan bahkan pada tahun 1933 Soichiro Honda akhirnya mulai membuat atau membangun mobil balap dengan tangannya sendiri. Jadi hasil buatan tangannya sendiri. Dan mobil balap ini dia namakan Curtiss atau Curtiss tulisannya. Nama Curtiss ini sendiri dia ambil dari jenis mesin yang dia gunakan untuk mobil tersebut. Jadi mesinnya itu adalah mesin pesawat jenis Curtiss A1 atau A1. Dan dengan mobil buatannya ini dia berhasil memenangkan ajang balap mobil. Namun di saat itu bukan dia yang menyetir ya, temannya yang menyetir, dia hanya sebagai navigator di dalamnya. Tapi mobil tersebut hasil buatan dia sendiri. Lalu di tahun yang sama, akhirnya Soichiro Honda memilih untuk menikah. Dia menikahi seorang wanita yang cukup cerdas dengan background pendidikan yang cukup tinggi. Namanya itu adalah Sachi. Nah, pernikahannya inilah yang membuat kehidupan dari Soichiro Honda semakin melejit. Karena perbedaan background ini membuat mereka tuh bisa saling berkolaborasi. Sachi ini banyak mengajarkan hal-hal tentang kehidupan gitu kepada Soichiro Honda. Karena memang background dari Soichiro Honda, dia itu orang lapangan yang benar-benar fokus hanya bekerja dan menggunakan skill, tanpa menggunakan yang namanya perasaan dan hati nurani gitu ya. Makanya ketika dia bekerja, dia itu kasar, keras gitu. Nah, istrinya inilah yang mengajarkan dia tata krama, cara bersosial yang baik, agar dia suksesnya itu berbarengan dengan adab yang baik juga. Akhirnya karena setelah menikah banyak perubahan gitu ya, dan juga istrinya yang bernama Sachi ini sangat mengerti suaminya Soichiro Honda sangat tertarik dengan dunia otomotif. Dia memberikan support yang sangat besar. Sampai pada akhirnya tahun 1934 Soichiro Honda berencana untuk membangun mobilnya sendiri. Jadi mobilnya itu bukan cuma mobil rakitan dari mesin yang lain, tapi benar-benar membuat mobil sendiri, mesin merek sendiri. Pada awalnya dia mempelajari dulu bagaimana cara membuat ring piston. Di tahun 1935 tepat di samping bengkel Art, dia membuat papan nama Pusat Penelitian Ring Piston Art. Namun sayangnya di saat itu ring piston buatan Soichiro Honda selalu gagal karena dia tidak punya ilmu basic dalam pembuatan bahan baku yang menggunakan unsur logam. Jadi dia nggak tahu bahan bakunya apa. Setiap kali melakukan percobaan membuat ring piston Honda itu gagal mulu, geng. Dan ring piston buatan dari Soichiro Honda ini selalu ya berakhir patah, ya kalau nggak menggores dinding silinder. Akhirnya di saat itu, karena memang minat dia tuh sangat tinggi ya, dia bercita-cita ingin membuat mesinnya sendiri. Dia pun datang atau berguru di sekolah tinggi Hamamatsu jurusan mesin. Dan disitulah dia mempelajari kalau ternyata membuat piston dengan bahan baku yang ada campuran unsur logamnya, itu harusnya ada campuran lain yang diperlukan untuk membuat ring piston tersebut, yaitu diantaranya adalah silikon. Lalu dari informasi yang dia terima, akhirnya Soichiro Honda mempunyai tekad yang benar-benar besar untuk melanjutkan sekolahnya. Walaupun di saat itu Soichiro Honda sudah berumur 28 tahun. Tidak ada yang terlambat untuk belajar.
Beberapa tahun kemudian, tepat pada tanggal 20 November tahun 1937, ring piston yang selalu gagal dibuat oleh Soichiro Honda akhirnya berhasil dibuat dengan sempurna. Dan pada tahun 1938, dia mendirikan pabrik pembuatan ring piston bernama Tokai Seiki. Sedangkan bengkel yang dia kelola gitu ya, diserahkan kepada anak buahnya yang memang ya masih bertahan gitu ya. Sudah paham, sudah mengerti dengan manajemen bengkel dan ditangani oleh anak-anak buahnya itu. Bengkelnya tetap berjalan normal, berjalan lancar, sukses juga gitu geng. Akhirnya perusahaan piston milik Soichiro Honda ini berproduksi secara massal, secara resmi juga pada tahun 1941 setelah dia mendapatkan investor dari perusahaan Toyota. Nah jadi Honda ini ada hubungannya dengan Toyota geng. Nah jadi di saat itu Toyota itu dipimpin oleh orang yang bernama Sakichi Toyoda. Dia sekaligus pendiri dari perusahaan Toyota ini geng. Akhirnya berjalanlah perusahaan milik Honda ini dan mereka di saat itu cukup lancar gitu ya. Sukseslah perusahaannya. Tapi tidak lama kemudian perusahaan yang dibangun bersusah payah oleh Soichiro Honda benar-benar dengan keringat dan darah, proses yang cukup panjang, tiba-tiba hancur, terkena bom. Dan ini terjadi pada era Perang Dunia Kedua. Ya seperti yang kita ketahui, Jepang di saat itu memang negara penjajah juga ya. Akhirnya mereka mendapatkan ganjarannya sendiri. Negara mereka dibombardir habis-habisan dan salah satu yang menerima dampaknya adalah Soichiro Honda dengan perusahaan dia yang sedang berkembang di saat itu. Menyedihkan sekali geng. Ditambah lagi waktu itu Jepang kalah lagi di dalam Perang Dunia Kedua. Hal itu membuat Soichiro Honda benar-benar stres, depresi, dan dia menyerah. Hidupnya terlunta-lunta. Dia sama sekali tidak bersemangat lagi untuk memulai semua yang sudah dia mulai dan dia gapai gitu. Hancur, dan di saat itu dia tidak mengerjakan pekerjaan apapun. Dia tidak ada niat untuk membangun pabrik, malah dia terpikir untuk belajar main suling. Dia ingin menjadi seorang pemusik saja gitu. Hidupnya damai dan terlihat hampir menyerah terhadap hidupnya. Nah lalu setelah itu timbullah masa di mana di Jepang itu barang-barang atau benda-benda sangat langka jadinya karena pasca perang. Dan industri paling berkembang adalah industri tekstil. Yang dimana kalau ada orang-orang yang masih mempunyai mesin tekstil, mesin tenun di saat itu, sekali mereka menggerakkan atau mengoperasikan mesinnya, mereka bisa mendapatkan 10.000 yen dan itu gede banget di zaman setelah Perang Dunia Kedua. Akhirnya di saat itu Soichiro Honda melihat ada secercah harapan karena dia melihat, oh ini ada peluang yang bagus gitu. Kalau dia start membuat mesin otomotif lagi, kayaknya udah cukup capek untuk mulai lagi gitu. Akhirnya dia melihat ada kesempatan untuk membuat mesin tenun dan dia berpikir bagaimana cara membuat mesin tenun yang lebih canggih daripada yang ada saat itu. Akhirnya dia mencoba untuk membangun lagi, meneliti lagi mesin tenun dan sempat menyicil pembangunan pabrik mesin tenun sedikit demi sedikit. Namun sayangnya memang di saat itu dia sudah terlunta-lunta, hidupnya sangat menyedihkan. Akhirnya pembangunan pabrik mesin tenun itu agak terhenti gara-gara modal. Dan saat pabrik yang dia buat itu terhenti sementara, ada seorang teman, jadi teman dari Soichiro Honda ini tiba-tiba menawarkan mesin pemancar radio bekas. Yang dimana ini adalah bekas kegiatan perang yang ternyata jumlahnya cukup banyak, yaitu ada 500 buah. Soichiro Honda di saat itu ditemui oleh temannya untuk diminta oleh temannya, kayak lo bisa gak sih memanfaatkan benda ini daripada sia-sia, perang udah enggak lagi. Tapi ini mesin radio ini kira-kira bisa kita bikin apa ya gitu. Akhirnya ya Soichiro Honda berpikir, karena dia memang orang yang kreatif, dia berpikir apa ya yang bisa gue lakuin dengan mesin ini. Namun di saat itu dia masih belum menemukan ide bagaimana cara memanfaatkan mesin-mesin pemancar radio tersebut. Nah, lalu di lain kesempatan, tiba-tiba Soichiro Honda melihat adanya sepeda. Setelah dia melihat sepeda, entah bagaimana dia terpikir untuk membuat sepeda motor, ya kan, sepeda dengan mesin, tapi menggunakan mesin pemancar radio. Karena memang di saat itu cara mengendarai motor atau sepeda motor di zaman dulu ya dengan sekarang tuh jauh banget bedanya, geng. Jadi cara gunakannya kalau zaman dulu tuh ya, pertama-tama tuh mesinnya itu harus dipanaskan menggunakan api. Lalu baru digenjot minimal selama 30 menit.
Barulah setelah itu mesin bisa digunakan. Nah memang caranya cukup ribet ya kalau kita dengar zaman sekarang ya. Tapi zaman itu tetap laku keras. Kayak samalah halnya kayak motor matic lawan motor yang ada giginya sekarang. Orang lebih banyak milih motor matic karena lebih praktis, simple. Tarik gas jalan gitu ya. Kalau misalkan dibanding dengan yang ada giginya, kayaknya lebih kepada orang yang suka tes bisa balap atau menaikkan level kecepatan motor, yaitu orang lebih suka gitu. Tapi kalau zaman dulu, jangankan yang ada gigi, jangankan otomatis gitu ya, buat nyalanya aja susah. Tunggu 30 menit terus pakai api lagi. Dan juga kapasitas produksi di saat itu cukup lama. Mereka membuat dalam satu unit motor itu aja itu lebih dalam 1 hari. Beda dengan sekarang. Sekarang 1 hari bisa ratusan, mungkin ya ratusan unit yang bisa diproduksi. Makanya Soichiro Honda memanfaatkan mesin pemancar radio untuk bisa dijadikan mesin sepeda motor. Walaupun cara pemakaiannya cukup ribet, tapi 500 mesin pemancar radio di saat itu yang diberikan oleh temannya itu berhasil dijadikan sepeda motor yang laku keras. 500-nya itu dalam 1 tahun habis ludes, geng. Dengan prestasinya tersebut, akhirnya Soichiro Honda pun semakin tertarik untuk mengembangkan mesin sepeda motor. Dan akhirnya dia berhasil menciptakan sepeda motor yang dinamakan Dream D. Setelah dia membuat mesin A, B, dan C. Dan motor buatan Soichiro Honda ini adalah motor dengan mesin 2 tak dengan kapasitas 98 cc, lalu kecepatannya itu maksimal hanya 50 km per jam. Itu udah cukup kenceng ya untuk zaman dulu, geng. Akhirnya di saat itu, Soichiro Honda pun berencana untuk memasarkan sepeda motor yang bernama Dream D ini. Dan seorang marketer hebat yang bernama Fujisawa itu ikut gabung dengan Soichiro Honda dan mereka bersama-sama membangun pabrik pembuatan sepeda motor. Jadi dia yang jadi marketingnya, Soichiro Honda yang bikin motornya. Tapi pabrik dan perusahaan ini milik mereka berdua. Kehadiran dari Fujisawa ini benar-benar berbeda banget dengan sebelum-sebelumnya ya. Kalau mungkin sebelumnya Soichiro Honda hanya seorang pandai mesin gitu ya, orang yang bisa merakit mesin tapi dia tidak punya ilmu dalam memasarkan produk yang dia buat. Semenjak Fujisawa hadir, semuanya berubah total. Jadi mana Fujisawa ini sebelum memasarkan motor Dream D, Fujisawa terlebih dahulu menguji coba motor tersebut kepada masyarakat. Jadi ada testernya. Jadi triknya dia tuh kayak gitu. Nah, diketahui karena Dream D ini adalah motor 2 tak, maka kebisingan yang dibuat itu menjadi masalah bagi masyarakat di saat itu karena berisik banget gitu mesin motornya. Nah, akhirnya Fujisawa ini memaksa Soichiro untuk membuat mesin yang lain yang lebih friendly di masyarakat dan di telinga masyarakat gitu. Pada akhirnya terlahirlah mesin yang tidak bising, yang sekarang kita sebut dengan mesin 4 tak. Namun di saat itu mesin 2 tak juga masih banyak peminatnya karena secara kualitas suara kan garang gitu ya, geng ya. Motor balap tuh bisa banget gitu pakai mesin 2 tak. Hanya saja itu polusinya gila-gilaan, polusi suara karena bising dan juga polusi udara karena asapnya. Akhirnya mesin 4 tak pun dibuat dan berhasil menjadi motor nomor 1 yang ada di Jepang. Jadi Honda di saat itu sangat-sangat sukses dengan mesin 4 taknya dia. Dan bahkan dengan mesin 4 tak ini, Soichiro Honda berhasil meningkatkan kecepatan motor mereka itu menjadi 75 km per jam. Yang akhirnya membuat Honda berhasil bersaing dengan brand-brand lain yang ada di Jepang di saat itu. Termasuk Yamaha dan Toyota dan juga perusahaan otomotif lainnya. Dan untuk saat sekarang ini, Honda itu mengembangkan produk-produk mereka mulai dari motor. Tapi karena Soichiro Honda memiliki kemampuan dalam membangun mobil, mereka akhirnya membuat mobil juga. Dan bahkan di era modern sekarang, produk-produk Honda itu sudah termasuk membuat robot. Dan masih banyak lagi ya alat-alat teknologi yang berhubungan atau bermerek Honda. Kesuksesan dari Soichiro Honda membangun produk Honda ini, itu perjalanannya cukup panjang, jatuh bangun, dan benar-benar gigih, geng.